beasiswa. Lanjut. Adapun pengertian dari potensi diri siswa yaitu potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu to poten, yang berarti kekuatan atau powerful, di mana setiap individu pada hakikatnya memiliki potensi dirinya sendiri. Potensi diri itu dapat dikembangkan baik secara individu maupun kelompok melalui latihan-latihan tertentu. Beberapa sumber yang sudah diklasifikasi yaitu ada menjadi 4. Yang pertama, potensi fisik. Potensi fisik seseorang perlu dipelihara secara efektif. Pemilihan ini mencakup pola makan yang seimbang, istirahat dan relaksasi yang memadai dan berolahraga secara teratur. Seandainya adik-adik ada yang bercita-cita sebagai atlet, kalian itu harus menjaga pola makan dan keseimbangan tubuh kalian. Atlet kayak review badan, berat badan, itu contoh dari potensi fisik. Selanjutnya, potensi mental intelektual. Istilah lain dari potensi itu adalah intelijensi atau kepintaran. Potensi ini berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kognitif, antara lain menganalisis masalah, membuat perencanaan, membuat karya tulis ilmiah, dan sebagainya. IQ ini bersifat genetik, jadi turunan. Dalam arti lebih banyak dipengaruhi oleh faktor bakat daripada lingkungan, namun pengoptimalannya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Potensi sosial emosional. Potensi sosial emosional sering juga disebut dengan emotional intelligence, atau potensi ini berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah emosional dan sosial, seperti mengendalikan amarah, membina, mempertahankan relasi dengan orang lain, bertanggung jawab, merealisasikan motivasi berprestasi. Yang terakhir yaitu potensi spiritual. Dimensi spiritual seseorang merupakan titik sentral pribadinya, merupakan komitmen individual, yang artinya potensi spiritual ini ada dalam diri kalian sendiri. Ibaratkan potensi spiritual ini rohani kalian, kayak beribadah. Gimana? Apakah sudah paham apa yang kakak jelaskan tadi? Selanjutnya mari kita simak video yang akan aku buat. Hai Cin, pikir nggak hari ini? Tidak, saya pikir kemarin. Ada apa? Kita duduk di luar yuk. Kalau kamu tidak keberatan, aku mengajukan beberapa pertanyaan tentang dirimu. Boleh, silakan. Yuk.
Sebetulnya hobiku banyak, main gitar, bermain voli, mendaki gunung, dan masih banyak lagi. Namun, yang paling senang dan sering kulakukan adalah melukis. Apakah kelebihan dan kekuranganmu? Aku kurang tahu apa kelebihan dan kekuranganku. Namun, biasanya untuk melukis, walau tanpa persiapan dan diminta mendadak pun, aku bisa. Tapi, untuk bernyanyi dan berpidato, nanti dulu. Aku pasti nggak mau. Kalau kamu gimana? Nah, itu dia sobat. Aku sendiri bingung dengan apa hobiku. Sepertinya yang kulakukan biasa-biasa saja. Tidak ada yang berlebihan. Oh iya, aku baru ingat, guru BK pernah bilang, untuk mencapai karir yang baik, perlu adanya kesesuaian antara bakat, minat, cita-cita, dan sikap mental kita. Hal tersebut akan disampaikan nanti pada layanan informasi di kelas kita dengan tema potensi diri. Baiklah, kita masuk kelas dulu. Nanti ceritanya kita sambung lagi saat istirahat dimulai. Yuk. Diam, kita ngobrol di kantin yuk. Aku ada cerita. Cerita gosip ya? Bukan, cerita diriku sendiri. Kami ikut dong. Boleh juga, biar tambah rame. Ayo.
mau minum jus saja, masih kenyang karena tadi pagi sarapan nasi goreng. Aku mau pesan mie rebus, ada yang mau? Sekalian kupesankan. Tidak, Begini ceritanya, semalam secara tiba-tiba ayahku bilang, saat bagi rapot nanti, nilai rapotku harus bagus dan dijaga rankingnya agar stabil. Bahkan diharapkan ada peningkatan. kenapa ayahmu tiba-tiba bicara seperti itu? Atau ada rencana menyekolahkanmu ke luar negeri? Tidak, ayahku ingin aku jadi poluan. Bagus itu, kami setuju dengan rencana ayahmu. Memang bagus niat ayahku itu, tapi aku tidak bisa mengikuti keinginannya karena aku tidak punya minat sama sekali untuk menjadi poluan. Hai, ngobrol apa nih? Dari tadi kami perhatiin kayaknya seru banget. Nggak juga, cuma cerita masa depan. Ai, ikut nimbrung boleh kan? Dasar kepo, mau tahu aja. Bukan tipu, share. Tapi sebagai teman, boleh kan ikut ngobrol? Kali-kali aja kami dapat bantu sharing. Betul tidak, Cin? Iya, Bercanda sobat. Ayo silakan cari tempat duduk sendiri. Singkat ceritanya, ayah Windy berkeinginan agar Windy nanti masuk poluan. Dan nanti nilai rapotnya harus sudah dijaga dari sekarang, agar tetap baik dan meningkat. sebenarnya mau jadi poluan atau tidak, nilai rapot tetap kita jaga agar selalu baik. Mengenai rencana ayahmu itu, bagus Win. Semangat dan kerja keras Win, agar terwujud cita-cita ayahmu. Nah, itu dia, Cin. Poluan bukan cita-citaku. Bagaimana aku bisa mewujudkannya? Karena itu bukan cita-citaku. Maaf, salah maksudku rencana ayahmu, hehehe. Jadi, apa cita-citamu? Belum terpikirkan apa sebenarnya cita-citaku nanti. Tapi yang jelas, aku sangat hobi menggambar. Oh, sebetulnya hampir sama dengan apa yang kutanyakan kepada Anjani pagi tadi sebelum pelajaran dimulai. Iya, pada awalnya aku juga bingung apa cita-citaku. Tapi setelah mendapat materi layanan informasi tentang bakat dan minat dari guru BK, aku jadi sedikit paham bahwa setiap manusia lahir dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi bakat yang juga dilengkapi dengan minat berupa kemampuan yang masih terpendam dan memerlukan pengembangan baik melalui pendidikan atau latihan, sehingga menjadi suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Contohnya, kemampuan berbahasa, bermain peran, menyanyi, melukis, menari, berpuisi, dan lain-lain. Lantas, apa hubungan ceritamu tadi dengan yang kuhadapi? Ya ada lah Win, paling tidak dari informasi tadi kita jadi tahu dan berusaha memahami apa sebenarnya bakat yang ada pada diri kita. Lalu kita sampaikan pada orang tua kita, karena untuk mengembangkan bakat perlu dukungan orang tua. Dan kalau tidak kita ungkapkan pada orang tua kita, mereka jadi tidak tahu apa sebenarnya bakat dan minat kita. Contohnya seperti apa yang Windy alami saat ini. Mungkin ayahmu bicara seperti itu karena ia tidak tahu apa yang menjadi cita-citamu. Aku tidak pernah cerita karena aku sendiri tidak tahu apakah kegemaranku melukis itu adalah bakat dan cita-citaku. Tapi, segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan melukis, aku senang sekali. Kalau ditawari nonton film bioskop atau pameran lukisan, pasti aku pilih nonton pameran lukisan. Itu artinya minatmu terhadap lukisan sangat tinggi. Aku pernah baca buku di perpustakaan. Di situ tertulis minat adalah suatu proses yang tepat untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan puas. Dalam perilaku manusia, minat merupakan pengendali arah kegiatan atau perilaku. Oleh karena itu, minat siswa dapat diungkapkan melalui inventory minat atau melalui wawancara dan pengamatan tentang siswa. Misalnya hobi, aspirasi, dan karya-karya siswa. Tadi, Ibu juga menjelaskan bahwa ciri-ciri minat yang ada pada diri masing-masing individu, yaitu minat bukan bawaan sejak lahir. Minat dapat diekspresikan. Minat dapat dimanifestasikan. Minat mempunyai segi motivasi dan perasaan. Serta, siswa yang memiliki minat terhadap suatu objek akan cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. Kalau begitu, bisa jadi melukis itu adalah hobimu dan sudah menjadi bakatmu juga. Dan jika dikembangkan, akan menjadi arah cita-citamu. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Dan bagaimana dengan harapan ayahku? Aku takut beliau marah. Bicarakan dulu dengan ibumu, karena biasanya ibu lebih memahami tentang
Baru kemudian cari waktu yang tepat untuk membicarakannya dengan ayah. Kami doakan akan cita-citamu mendapat dukungan orang tua. Amin. Ngomong-ngomong, kalian gimana? Apakah sudah tahu bakat dan minat masing-masing? Sepertinya tentang bakat dan minat ini terlalu cepat dibicarakan. Kita kan masih kelas 8. Kalau aku sih, jalannya aja seperti air mengalir. Tidak perlu susah-susah. Nggak begitu juga kali. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh seperti itu. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan yang artinya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri. Ini mengandung makna bahwa sebagai hamba Allah yang beriman, kita tidak boleh pasrah, melainkan harus punya rencana dalam cita-cita dan kerja keras untuk mencapainya. Jangan lupa berdoa. Iya, Ustazah. Benar apa yang dikatakan oleh Cynthia. Menyimak ciri-ciri minat yang dijelaskan oleh Shirley dan dikaitkan dengan cerita Windy tentang minatnya yang tinggi terhadap melukis tadi, maka langkah selanjutnya adalah memadukan bakat dan minat tersebut melalui aktivitas yang tepat, usaha yang keras, terarah, terencana, dan dapat diukur setiap tahapnya. Oh iya, kenapa di TV tidak ada lagi acara IMB ya? Apa itu IMB? Gak pernah nonton ya? IMB itu adalah acara Indonesia Mencari Bakat. Aku paling senang nonton acara itu karena mereka yang tampil sangat luar biasa dengan berbagai macam jenis bakat yang mereka miliki. Antara lain ada Rina si pelukis di atas pasir dan Sandrina yang menguasai tarian dari berbagai daerah. Dan masih banyak lagi jenis-jenis bakat seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Asori dalam buku yang berjudul Psikologi Pendidikan, yaitu bakat akademis, bakat seni, bakat promotik, dan bakat sosial. Setelah kita panjang lebar cerita, aku baru ingat waktu kecil dulu saat masih duduk di TK, ada yang bermain boneka, bermain masak-masakan, bermain petak umpet. Tapi aku paling seneng main sekolah-sekolahan, dan maunya aku yang jadi guru. Apakah bakatku adalah jadi guru? Gimana sekarang? Apakah masih suka main sekolah-sekolahan? Ya enggak lah. Tapi aku memang senang melihat sosok seorang guru. Apalagi kalau gurunya cantik, bijaksana, berpenampilan rapi, dan metode mengajarnya juga membuat kita jadi aktif dan menyenangkan. Kalau nanti niatmu kesampaian, kamu ingin jadi guru apa? Inginnya jadi guru kesenian, karena aku juga senang bernyanyi. Berarti calon ibu guru tinggal mempersiapkan langkah selanjutnya. Setamatnya dari SMA nanti bisa melanjutkan kuliah ke FK. Seperti sepupuku yang sekarang sedang kuliah di FK Unsri. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman. Dari cerita kita ini aku semakin paham apa itu bakat. Dan nanti akan kuceritakan pada ayahku tentang hobi dan minatku. Doakan ya semoga ayahku bisa mendukung apa yang menjadi bakat dan minatku. Amin. Oke, sebelum kita bubar, ada beberapa langkah yang harus kita ingat dan lakukan agar bakat yang kita miliki menjadi arah menuju masa depan. 1. Memahami dengan seksama bakat kita. 2. Mencari media yang tepat untuk mengembangkannya. 3. Menyesuaikan dengan minat kita. 4. Meyakinkan diri bisa sukses berkarir dengan bakat dan minat yang ada. 5. Siap menghadapi berbagai kesulitan terkait dengan pengembangan bakat. Dan 6. Berdoa. Menurut adik-adik sekalian, motivasi itu kayak apa? Satu, siapa yang berani? Enggak. Apa sih motivasi itu sebenarnya? Ya. Ada pun poin-poin dari pentingnya memotivasi diri sendiri itu. Yang pertama, motivasi diri itu menjadi urgent atau penting sekali dalam diri kita, karena jika kita bisa memotivasi diri sendiri, kita juga bakalan bisa memotivasi orang lain.
Misalnya kalian punya cita-cita nih, ada nggak yang cita-citanya jadi dokter, jadi guru, tentara, pelukis, misalnya ada yang mau jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Washanin, NIM 12011162647. Baiklah, saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menceritakan sedikit background tentang SD yang saya kunjungi pada saat pembuatan video layanan informasi, yaitu SDN 023 Rambahilir, merupakan sekolah dasar yang berada di Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambahilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekolah Dasar Negeri 023 Rambahilir merupakan sekolah dasar yang memiliki banyak keunggulan dari segi fasilitas belajar mengajar yang sangat baik. Tak hanya itu, pengajar ataupun guru yang ada di sini memiliki jiwa yang kompeten dan profesional. Ditambah lagi dengan lingkungan sekolah yang sangat asri dan nyaman untuk anak didik. Tak berakhir di situ, anak murid SD Negeri 023 ini pun sangatlah kreatif dan inovatif. Terlihat dari cara mereka dengan menerima sedikit ilmu yang saya sampaikan. Banyak lulusan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan unggul. Jaya selalu SD ku tercinta. Terima kasih banyak atas bantuan moral dan material yang engkau berikan kepadaku. Tanpamu aku tak akan bisa begini. Itulah tadi sedikit background dari SDN 023 Rambahilir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.